hutan merupakan salah satu sektor penting yang keberadaannya sangat bergantung pada kualitas ekosistem hutan. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, peluasan perkebunan kelapa sawit itu meningkat dari 4,2 juta hektar pada tahun 2000 menjadi 14,6 juta hektar pada tahun 2019 yang telah menyebabkan berkurangnya luas habitat alami orangutan terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, kondisi tersebut menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan hidup populasi orangutan karena semakin terbatasnya sumber pangan, tempat berlindung, dan ruang jelajah yang memadai. Nah, meskipun demikian, orangutan itu memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik dan masih dapat bertahan hidup pada berbagai habitat yang telah mengalami gangguan, seperti kawasan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, lahan agroforestry, serta hutan bekas penebangan. Nah, kemampuan beradaptasi tersebut ini memungkinkan orangutan tetap hidup selama kebutuhan dasarnya masih tersedia, meskipun kualitas habitatnya terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, keberadaan dan kepadatan populasi orangutan sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kualitas keberlanjutan suatu kawasan hutan. Berikut adalah faktor yang menyebabkan penurunan populasi dari orangutan. Yang pertama ada deforestasi dan kehilangan habitat. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan hilangnya habitat alami orangutan. Lalu ada penebangan hutan yang dapat mengurangi sumber makanan dan tempat berkembang biak dari orangutan tersebut. Yang kedua ada fragmentasi habitat. Habitat yang terpecah membuat populasi orangutan menipis dan terisolasi. Kemudian ada isolasi yang menyebabkan penurunan keragaman genetik dan meningkatkan risiko kepunahan. Lalu fragmentasi juga menghambat orangutan untuk berpindah dan mencari makanan. Yang ketiga ada pemburuan dan perdagangan ilegal. Orangutan sering diburu untuk diperdagangkan atau dianggap hama perkebunan. Laju reproduksi orangutan yang lambat membuat populasi sulit pulih. Pemburuan dalam jumlah kecil saja dapat menyebabkan penurunan populasi secara drastis. Yang terakhir ada kebakaran hutan dan perubahan iklim. Kebakaran hutan merusak habitat dan memaksa orangutan untuk keluar dari hutan. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan pakan alami. Kerusakan di lingkungan juga dapat mempercepat ancaman kepunahan orangutan. Kerusakan dan alih fungsi hutan merupakan salah satu penyebab utama menurunnya populasi orangutan di Indonesia. Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, permukiman, serta pembangunan infrastruktur menyebabkan kehilangan habitat alami yang menjadi tempat hidup, mencari makan, dan berkembang biak bagi orangutan. Akibatnya, luas habitat yang tersedia semakin berkurang sehingga kemampuan lingkungan dalam mendukung populasi orangutan juga menurun. Selain menyebabkan kehilangan habitat, alih fungsi hutan juga mengakibatkan fragmentasi habitat, yaitu terpecahnya kawasan hutan menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi. Kondisi ini membatasi pergerakan orangutan antar wilayah, mengurangi peluang reproduksi, serta meningkatkan resiko perkawinan sedarah atau inbreeding yang dapat menurunkan keberagaman genetik populasi. Pada orangutan, isolasi habitat bahkan menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup spesies tersebut dalam jangka panjang. Kerusakan hutan juga berdampak pada berkurangnya ketersediaan sumber pakan. Orangutan sangat bergantung pada berbagai jenis pohon hutan tropis untuk memperoleh buah, daun, bunga, dan kulit kayu. Ketika tutupan hutan berkurang, sumber makanan menjadi semakin terbatas sehingga orangutan terpaksa berpindah ke area perkebunan atau lahan pertanian milik masyarakat. Kondisi ini sangat memicu konflik antara manusia dan orangutan yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan satwa tersebut. Aktivitas lebih lanjut seperti pembangunan jalan, pertambangan, dan perkebunan menyebabkan terputusnya jalur pergerakan alami orangutan di kanopi hutan. Fragmentasi habitat membuat populasi menjadi terisolasi dan meningkatkan resiko penurunan jumlah individu. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa konektivitas habitat sangat penting untuk menjaga pertukaran genetik dan keberlangsungan populasi orangutan di alam. Bagaimana dampak perburuan dan perdagangan satwa liar terhadap penurunan populasi orangutan? Yang pertama, menyebabkan penurunan jumlah individu orangutan di alam akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Yang kedua, penangkapan anak orangutan untuk diperdagangkan seringkali disertai pembunuhan induknya, sehingga mengurangi jumlah individu dewasa yang produktif.
Yang ketiga, menurunkan keberhasilan reproduksi populasi karena orang hutan memiliki laju reproduksi yang lambat dan interval kelahiran yang panjang. Yang keempat, mengganggu struktur populasi serta meningkatkan risiko kepunahan dalam jangka panjang. Akibat penurunan populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, menurunnya penyebaran biji tumbuhan hutan. Orang hutan mengonsumsi banyak jenis buah dan menyebarkan bijinya melalui feses ke lokasi yang jauh dari pohon induk. Jika populasi orang hutan menurun, maka penyebaran biji itu menjadi berkurang, sehingga regenerasi tumbuhan hutan terganggu. Akibatnya, keanekaragaman tumbuhan dapat menurun dan struktur vegetasi hutannya berubah. Yang kedua, ada terhambatnya regenerasi hutan. Nah, banyaknya spesies pohon tropis bergantung pada hewan pemakan buah untuk membantu penyebaran bijinya. Berkurangnya orang hutan itu dapat menyebabkan keseimbangan sedikit biji yang mencapai habitat baru yang sesuai untuk tumbuh. Hal ini dapat memperlambat pemulihan hutan, terutama pada kawasan yang mengalami gangguan atau degradasi. Yang ketiga, penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan komposisi tumbuhan akibat berkurangnya penyebaran biji dapat mempengaruhi organisme lain yang bergantung pada tumbuhan tersebut, seperti serangga, burung, reptil, dan mamalia. Dampaknya itu dapat menjalar ke berbagai tingkat trofik sehingga menurunkan keanekaragaman hayati hutan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada terganggunya fungsi ekosistem. Keberadaan pohon-pohon hutan yang beragam berperan dalam penyimpanan karbon, siklus nutrien, pengaturan iklim, mikro, dan menjaga kesuburan tanah. Penurunan populasi orang hutan yang berujung pada perubahan struktur vegetasi dapat mengurangi efektivitas fungsi-fungsi ekosistem tersebut. Upaya konservasi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan populasi orang hutan di habitat alaminya? Yang pertama ada melindungi habitat orang hutan dari kerusakan hutan. Perlindungan habitat dilakukan dengan menjaga kawasan hutan dari penebangan liar, pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, dan aktivitas lain yang dapat menyebabkan hilangnya tempat hidup orang hutan. Habitat yang terjaga akan menyediakan sumber pakan, tempat bersarang, dan area berkembang biak yang dibutuhkan orang hutan untuk mempertahankan populasinya. Kedua, ada mempertahankan dan memulihkan kawasan hutan yang terfragmentasi. Pemulihan habitat dilakukan melalui penanaman kembali pohon dan perbaikan kondisi hutan yang telah mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, mengurangi konflik antara manusia dan orang hutan. Konflik sering terjadi ketika orang hutan memasuki area pertanian atau permukiman akibat berkurangnya habitat alami. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, menerapkan sistem mitigasi konflik, dan menjaga habitat alami agar orang hutan tidak keluar dari kawasan hutannya. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk mengurangi perburuan serta perdagangan orang hutan yang dapat menyebabkan penurunan populasi di alam. Penurunan populasi orang hutan atau OSP di habitat alaminya terutama disebabkan oleh deforestasi, alih fungsi lahan, perburuan, dan konflik dengan manusia. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan habitat, sumber pangan, serta ruang yang diperlukan untuk bertumbuh dan reproduksi orang hutan. Jika tidak ditangani secara serius, penurunan populasi akan terus berlanjut dan mengancam kelestarian spesies tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi yang berkelanjutan melalui perlindungan habitat, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan populasi orang hutan dan keseimbangan ekosistem hutan di masa depan.